Baik, pada materi kita hari ini dengan tema Big Data Sources, kita akan sama-sama mencoba memahami ya, pengetahuan dan landscape teknologi dari kita bisa mengidentifikasi sumber-sumber data besar apa yang bisa kita gunakan dan kita tautkan, dan kemudian nanti mendukung proses penelitian multidisiplin yang akan kita kerjakan. Nah, tujuan dari sesi hari ini adalah agar nanti rekan-rekan itu bisa mengidentifikasi sejak awal apa saja yang bisa menjadi potensi sumber data, dan kemudian memahami kompleksitas dari sumber data itu bagaimana untuk ditangani agar bisa diambil datanya dengan baik, kemudian bagaimana memperlakukan data tersebut, dan kemudian yang terakhir bisa kemudian menangani di fase awal agar kemudian data yang diambil ini tanda kutip bersih ya, dalam artian tidak ada fake, tidak ada sesuatu yang salah, kemudian bisa menunjang proses analisis yang lebih tepat begitu. Nah, secara khusus nanti kita tautkan, nanti mungkin pada kesempatan kali ini kita akan mengambil diskusi dari satu sudut pandang tema penelitian. Moga-moga bisa jangan terjebak pada case-nya ya, tetapi pada logical thinking-nya. Jadi yang poin kedua adalah pada sesi ini saya mencoba untuk rekan-rekan agar lebih bisa memahaminya dalam sudut pandang cara berpikir atau logika dari big data-nya mulai bisa dipahami ya. Nah, moga-moga nanti bisa mendapatkan bayangan atau gambaran yang lebih utuh bagaimana proses big data itu berjalan dari data sumbernya sampai nanti menjadi analisis. Nah, hopefully nanti kita bisa tunjukkan juga beberapa case study yang bisa dipakai untuk kemudian nanti memahami konteks materinya. Nah, kemudian yang akan kita diskusikan cukup lumayan banyak ya, jadi bagaimana kita juga nanti melihat ini sebagai peluang penelitian dan pengembangan ya untuk mendukung tesis masing-masing misalnya begitu. Nah, ini juga menjadi salah satu fokus yang ingin saya tekankan. Nah, jadi agar kemudian nanti teman-teman punya tambahan amunisi ide bahwa penelitiannya di sekolah pascasarjana sebenarnya sangat bisa dikombinasikan atau dipertajam, ditingkatkan kualitasnya dengan pendekatan big data. Nah, untuk itu saya akan coba mempresentasikan materi kita. Oke. Nah, baik. Nah, sudah terlihat nih presentasi saya? Sudah, Pak. Ya? Oke. Baik, terima kasih. Nah, jadi ini kita akan coba melihat dari sudut pandang yang luas begitu ya, bagaimana penelitian itu sebenarnya dibangun dari awal ketika kita berniat memang penelitian itu masuk ke ranah big data pada bidang kita ya gitu. Jadi semacam itu. Nah, beberapa hal yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi kita juga akan mencoba menjawab logika kenapa harus big data. Nah, ini kan biasanya pertanyaan awal gitu ya, ketika kita nanti mengambil topik penelitian terus kemudian dengan serta-merta kita langsung menggunakan big data. Nah, pasti akan ada pertanyaan, bukankah disiplin ilmunya rekan-rekan ini jauh dari teknologi begitu misalnya, dan kemudian tidak selalu terrelasi dengan big data. Kenapa masuk ke sini? Nah, nanti ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai frame untuk menjawab sehingga jadi jawaban yang cukup reasonable dan tentu saja scientific lah gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan untuk mendukung penelitian itu dengan menggunakan big data. Nah, dalam konteks ini kita akan mengambil dua sisi, cara memandang identifikasi permasalahan dan juga bagaimana kita mengumpulkan data pendukung untuk mengidentifikasi permasalahan itu sendiri. Nah, jadi ini menarik sekali. Jadi biasanya ini cukup disenangi karena kita bisa punya kemampuan di big data itu punya list of problem yang cukup banyak. Nah, jadi ini yang menjadi penting gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita sudah punya itu, punya isunya itu, nah itu bagaimana kemudian kita membangun pendekatan dan metode big data. Jadi agar kemudian
apa istilahnya, riset kita itu menjadi benar-benar tidak hanya hanya menempelkan big data sebagai aksesoris ya, tetapi lebih dari itu kita juga menempatkan big data sebagai metode. Jadi kita bisa punya kontribusi bagaimana kita mengembangkan metode yang baru, tanda kutip ya, baru dalam artian diletakkan dalam isu atau permasalahan yang kita selesaikan, dan itu relate atau sangat berrelasi dengan permasalahan di disiplin ilmu kita. Sehingga akan muncul satu kombinasi antara metode baru yang unik karena di-trigger oleh area penelitian yang unik begitu. Nah, ini yang menjadi menarik gitu. Nah, contoh ya, misalnya saya sempat dulu ada riset tentang transportasi, tapi transportasi untuk pengiriman, misalnya jalur efektif gitu ya, pengiriman barang untuk delivery di perkotaan. Nah, itu ada model algoritma tanda kutip shortest path gitu ya, waktu yang terpendek dan jarak terpendek dulu didahulukan. Tapi ternyata ketika kita hubungkan dengan beberapa data atau karakteristik di big data, kita bisa menambahkan atribut-atribut lain, sehingga itu kemudian tidak sekedar hanya mencari jarak atau node terdekat saja. Nah, jadi semacam itu ilustrasinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana melakukan analisis big data-nya, bagaimana kita mengeksplorasi analisis, sehingga analisisnya itu tidak hanya terjebak pada perhitungan rata-rata, standar deviasi, nilai minimal, nilai maksimal, dan seterusnya. Nah, begitu. Jadi tidak hanya sekedar analitik statistik biasa. Dan terakhir adalah seterusnya memunculkan data insight atau rekomendasi atau sesuatu yang kemudian bisa berimplikasi terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas. Nah, saya akan memulainya dengan hari ini kita sedikit memulai dengan cerita gitu ya. Jadi dengan narasi atau logika cara berpikir. Saya suka menyampaikan bahwa penelitian itu seperti kita telling story sebenarnya gitu, membuat cerita. Nah, ini ceritanya harus bagus gitu dan bisa dinikmati gitu. Jadi tidak melulu sesuatu yang serius begitu istilahnya begitu. Oke, nah ini menarik. Ini saya akan ambil, saya agak nge-lag, mohon maaf. Oh, sorry. Nah, ini ada jadi saya punya penelitian sejak tahun 2016 akhir. Nah, itu bagaimana saya melihat ada fenomena di suatu daerah ya, sekitar 2 jaman itu, kalau realnya ya sampai 3 jam begitu, dari timurnya Jogja, ada di daerah Wonogiri gitu, itu daerah pegunungan tetapi punya potensi bahaya, yaitu tanah bergerak atau tanah longsor ya. Nah, ini potret-potretnya gitu, jadi semacam itu. Nah, waktu itu saya berpikir bahwa ini menarik, ini bisa menjadi living lab kita, yang tidak hanya untuk melakukan penelitian yang sifatnya penanggulangan kebencanaan, tetapi juga bisa mengimplementasikan big data, tapi nanti bisa melakukan men-solve beberapa permasalahan di kebencanaan, di keamanan dan pertahanan, kemudian di kependudukan, sosial ekonomi, dan sampai ke culture. Jadi banyak banget ternyata. Nah, pendekatannya adalah kita nanti akan coba masuk ke ranah big data untuk melakukan itu. Nah, ini salah satu trigger ya. Jadi ini bisa digunakan oleh kita untuk kemudian kita coba mengeksplorasi. Kalau ada case semacam itu, apakah hanya murni isunya kebencanaan? Jadi kadang kita seringkali terjebak. Ini masalahnya apa dulu gitu. Padahal kita perlu mengeksplorasi di daerah itu ada sebenarnya ada isu apa saja. Apakah hanya nanti ada teorinya bagaimana kita melihat suatu permasalahan. Tapi intinya kita melihat fenomena yang menarik dari situ. Nah, sebenarnya kita sering ketemu juga ya fenomena yang menarik, misalnya kalau di dunia pendidikan ya seperti ini, kita melakukan Google Meet online gini, mungkin yang berani tanda kutip open video ya hanya satu, di tempat saya cuma satu ya. Nah, 2 sama saya gitu, yang lainnya tidak, misalnya begitu. Nah, itu kita bisa melakukan kemudian melihat ini ada permasalahan apa ya sebenarnya, apakah sudah jadi behavior, culture, atau ada suatu narasi yang lain yang sebenarnya bisa kita capture begitu. Nah, ini menjadi
apa ya, tantangan tersendiri bagi dunia atau saja penelitian multidisiplin. Saya bisa menggandeng teman-teman yang tertarik dalam dunia pendidikan, terutama di proses pendidikan. Kalau di SPS mungkin ada apa ya, PMPT apa ya, manajemen perguruan tinggi something gitu ya, prodinya. Jadi itu bisa apa istilahnya, bisa bekerja sama. Kemudian kita melakukan analisis yang kira-kira nanti bisa mengintervensi atau menganalisis kenapa fenomenanya semacam ini. Jadi, nah itu yang saya maksud dengan pola-pola baru ya dari sisi big data-nya. Nah, kemudian ini yang menarik sebenarnya. Ketika fenomena itu muncul, selalu ada 3 pertanyaan yang muncul sebagai seorang peneliti. Dan ini sebenarnya menjadi kata kunci pertama untuk menjawab kenapa kita perlu big data. Saya suka memberikan rumus, itu namanya WHO gitu ya, bukan WHO World Health Organization gitu ya, tetapi WHO itu WHO gitu ya. Jadi kalau dalam penelitian itu sering ada pertanyaan, risetnya itu apa gitu, risetnya itu siapa ya, bukan siapa apa ya, siapa gitu, siapa itu lebih, pernah nggak ada bayangan kalau kita melakukan penelitian, kita diminta untuk mempersonalisasi penelitian kita itu seperti, kalau orang itu gambarannya seperti apa. Nah, sehingga harus bisa mendeskripsikan 3 elemen ini. Yang pertama adalah W pertama, yaitu what. Gitu. Terus kita menjawab yang bisa kita lakukan dengan penelitian kita. Jadi gitu. Jadi mudahnya adalah penelitiannya itu apa gitu. Jadi gitu. Jadi misalnya apakah penelitiannya itu tentang saya penelitian tentang longsor. Nah, tidak bisa semacam itu. Tetapi kalau kita penelitian longsor, so what gitu. Nah, ini pertanyaannya sampai semacam itu. Jadi kita terpush untuk tidak sekedar hanya mengidentifikasi area, tapi spesifik objektif dari penelitian. Nah, contohnya semacam ini. Apakah penelitian kita itu bisa melakukan mitigasi, menanggulangi dampak, memprediksi, atau mencegah sejak awal. Nah, kalau dibayangkan, ini sebenarnya nanti mempengaruhi usulan judul. Nah, usulan judul di penelitian di Big Data itu selalu di-trigger dengan kalimat-kalimat yang bukan sekedar melakukan analisis sesuatu, tetapi analisis untuk apa? Misalnya analisis mitigasi bencana untuk mengurangi dampak, misalnya dampak kerusakan atau dampak ekologi dan lain sebagainya. Jadi ada sesuatu yang sifatnya itu sangat spesifik yang memang akan dikejar dan itu membutuhkan peran dari big data tadi. Nah, ini pertanyaan dari what. Kalau kata tanya paling mudah what itu ya apa penelitiannya gitu. Tapi kita harus menjelaskannya dalam frame ini. Apa yang bisa kita lakukan dengan penelitian yang kita ambil dan sejauh mana penelitian itu akan berperan begitu. Jadi saya ingin mendeteksi Pak pola batik yang ada di Indonesia. Oke. Itu baru bisa menjawab apa. Tapi terus so what? Dengan mendeteksi pola batik terus kenapa? Oh, saya ingin membuat mendeteksi pola batik di seluruh Indonesia untuk mengkategorikan pengaruh budaya Islam misalnya terhadap batik. Nah, yang dilakukan nanti penelitiannya memotret pola-pola batik dan kemudian kita melakukan analisis terhadap pola-pola yang dipotret. Nah, jadinya big data juga, jadi semacam itu. Nah, itu bisa mulai muncul nanti. Jadi nanti ini jadi pertanyaan pertama. Kemudian yang kalau bisa kita menjawab itu, maka kita sudah agak lega karena satu pertanyaan pertama untuk menjawab kenapa kita butuh big data sudah terjawab. Jadi kenapa kita butuh big data? Karena penelitian kita adalah pengen menanggulangi dampak bencana atau menjadi lebih rendah misalnya, atau ingin menggunakan pola batik untuk memprediksi pengaruh budaya keagamaan di Indonesia. Nah, misalnya semacam itu. Yang kedua adalah how ya. How itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita melakukan pendekatan multidisiplin misalnya gitu, yang arahnya out of the box atau tidak sesuai dengan yang biasa dikerjakan gitu, yang kemudian menciptakan suatu potensi metode yang lebih besar. Nah, ini how gitu ya. Nanti di situ dijawab dengan oh berarti saya mengkombinasikan antara bidang ilmu ini dengan bidang ilmu ini, atau metode A dengan metode B, atau metode C dengan metode D dan seterusnya. Nah, itu how. Dan yang terakhir adalah objektif, apa yang akan dituju. Nah, ini menjadi pertanyaan. Jadi 3 pertanyaan inilah yang nanti bisa menjawab apakah kita melakukan penelitian dalam bidang big data. Sebenarnya tidak hanya untuk penelitian ya, tapi untuk semua inisiasi kegiatan. Jadi kalau kita melakukan inisiasi kayak tadi, saya ingin melakukan mitigasi bencana longsor di suatu daerah, ya pertanyaannya dari sini, ketika
butuh big data apa tidak. Jangan-jangan dia nggak butuh big data sebenarnya, hanya butuhnya mekanisme penyelamatan diri aja begitu, misalnya semacam itu. Jadi ini akan menjadi sangat penting untuk dilihat begitu ya, sebagai sebuah bangunan atau apa namanya, formulasi menjawab apakah kita butuh big data apa tidak. Nah, kemudian, ini menjadi menarik gitu ya. Dalam konteks kita membicarakan penelitian dengan big data atau mengobservasi potensi-potensi pendekatan penelitian di big data, maka sebenarnya kita mendekatkan pada dua pendekatan yang biasanya kita lakukan. Saya menyebutnya pendekatan yang normal ya. Pendekatan yang normal itu menerapkan metode pendekatan keilmuan secara modular. Jadi kita ya hanya menggunakan konsep keilmuan yang kita ketahui di disiplin ilmu kita masing-masing, ya. Tanpa dan kemudian menutup mata tidak melihat disiplin ilmu yang lain. Ya kalau saya di kebencanaan ya sudah, saya akan metodenya yang hanya di kebencanaan saja, nggak perlu lihat big datanya, nggak perlu lihat variabel ekonominya, nggak perlu lihat variabel cuacanya. Yang penting adalah berapa banyak kejadian bencananya, misalnya, dan berapa risiko yang terjadi. Jadi semacam itu. Dan ini masing-masing diproses dengan cara tersendiri. Jadi ya apa istilahnya, tidak ada involvement atau mencampurkan atau mengkombinasikan konten atau konsep yang dilakukan. Nah, big data ini mendorong kita untuk mencoba melakukan hybrid konsep ya terhadap modul yang akan diproses. Nah, sehingga nanti dengan cara kita melakukan ini, maka kita akan punya kemampuan melihat suatu hasil itu dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya kita mengkombinasikan antara jumlah korban dengan potensi ekonomi yang ada, nah nanti otomatis kita bisa punya dua variabel kan, sama-sama menjadi dua variabel yang saling mempengaruhi begitu. Sehingga dua variabel itu punya kesempatan untuk menjadi sudut pandang analisis kita. Dan kemudian duplikasi data dan informasi menjadi sangat potensial, karena tidak konsisten dan kemudian hasilnya meragukan. Nah, contohnya adalah kita seringkali kemudian penelitian-penelitian itu mengandalkan penelitian langsung, misalnya survei, itu kemudian wawancara langsung, dan kadang kita tanda kutip menjadi tidak begitu confident karena yang didapatkan mungkin informasinya berduplikasi atau double-double, sehingga kita kesulitan untuk memverifikasi. Nah, ini juga nanti efeknya adalah kita sulit untuk mencari solusi yang diinginkan. Nah, yang cara lain adalah kita harus ke arah ini, memang penelitian yang mengkombinasikan pendekatan multidisiplin. Ya. Nah ini kenapa kita butuh big data, karena kita akan pendekatannya multidisiplin. Multidisiplin itu bukan berarti misalnya dari disiplin ilmu 5, yang lainnya 5 terus digabung jadi 10, bukan. Tapi bisa jadi satu mendominasi, tapi ada elemen lain yang komposisinya itu mempengaruhi. Jadi jadi 5-2 atau 7-3 atau bagaimana begitu. Tapi tidak kemudian selalu 5 dan 5. Karena kalau 5 kan 5, nanti malah tidak jelas ya ini beratnya di mana. Nah, misalnya kalau ada yang dari bidang kebencanaan, ya berarti yang kebencanaannya itu ada sekitar 7 variabel tambah 3 variabel dari pendekatan multidisiplin yang lain, misalnya semacam itu. Nah, itu memungkinkan sekali. Kemudian berorientasi pada data dan informasi yang banyak ya, tidak hanya besar ya, tidak harus seragam, tetapi konsepnya harus original. Nah, gitu. Nah, ini juga menjadi penting. Nah, tapi ada konsekuensinya. Ini akan masuk ke dalam ranah pengolahan data besar, dan tentu saja nanti pengolahannya itu tanda kutip berat. Tetapi kita punya kemampuan memunculkan solusi ya, yang atau rekomendasi berbasis sudut pandang atau insight dari berbagai macam variabel. Nah, itu yang menarik sebenarnya, yang bisa kita ambil begitu ya. Nah, tinggal apakah kita akan istilahnya itu akan menggunakan apa tidak. Jadi kadang kita tidak berani menggunakan karena memang tadi variabelnya kelihatannya jadi rumit ya. Nah, kemarin kita udah bicarakan ini ya, karakteristik dari data itu semacam ini, karakteristik big data-nya, saya akan skip. Nah, sekarang kita masuk ke ranah ini, bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan dengan big data, atau menemukan masalah di dalam big data. Nah, ada teori semacam ini. Ini teori yang saya propose sebenarnya ya. Jadi, yang kita lihat saat ini, permasalahan-permasalahan seperti tadi, adanya longsor gitu ya, kemudian adanya fenomena kemacetan, ada fenomena
kerumunan di suatu tempat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan, misalnya gitu ya. Ini fenomena kalau kuliah semuanya close camp gitu ya, misalnya semacam itu. Nah, itu kita sebut sebagai visible problem atau permasalahan yang hanya tampak di permukaan. Nah, jadi cara berpikirnya si peneliti atau seorang big data scientist gitu atau data scientist adalah melihat itu bukan permasalahan utamanya, tapi itu hanya fenomena belaka. Nah, dalam kategori problem disebut sebagai visualized problem atau permasalahan yang kelihatan mata begitu. Ya, mata bukan mata saja ya sebenarnya ya, tapi juga bisa dirasakan, bisa dibau misalnya begitu. Banjir begitu. Banjir itu visualized problem. Jadi permasalahan yang tampak saja dan bisa dirasakan karena berdampak langsung ya, fisik gitu ya, kebanjiran misalnya kayak gitu. Gempa juga sama, semuanya begitu. Jadi semua bermula dari sini. Tapi yang membedakan adalah kita tidak berhenti di sini. Kita kemudian masuk ke poin kedua. Ada permasalahan yang itu berpola. Berpola itu ada bentuk bahwa itu terjadi secara tertentu gitu ya. Tertentu itu bisa pola, waktu kejadian, atau sesuatu yang menyebabkan. Nah, gitu. Ini mesti kalau hujan banjir. Nah, minimal itu berpola kan gitu. Oh, kalau hujannya itu lebih dari 5 jam, banjir nih, kayak gitu, misalnya kayak gitu. Oh, ini kalau angin ribut kayak gini, apa, begitu. Nah, kayak gitu. Jadi, itu bisa terjadi. Oh, ini kalau saya ngajarnya nggak menarik, ya close camp semua, misalnya kayak gitu. Jadi, semacam itu. Oh, jadi semacam itu. Jadi, itu contoh-contoh yang masalah berpola. Jadi, kita harus push, gitu ya, tekan, untuk kemudian mencari apa penyebab kemunculan dari visualized problem tadi. Apakah itu terjadi karena memang masalah yang ada polanya gitu. Jadi semacam itu. Nah, coba diamati. Saya pikir semua permasalahan semacam itu ya. Ada polanya gitu ya. Ada bentuknya. Ada apa tuh namanya? Penampakannya lah gitu. Jadi yang dia punya ciri jadinya gitu ya. Dan itu kalau dalam bahasa geografi spasial gitu sangat kedaerahan gitu kan, daerah-daerah tertentu itu kan punya karakteristik. Kalau bahasa ilmu sosial atau humanistik ya, orang itu pasti punya pola karena dia berkarakter sendiri-sendiri, punya sifat sendiri-sendiri. Jadi itu yang menarik sebenarnya. Bahkan banyak pihak, banyak entitas itu pasti punya pola-pola sendiri. Jadi itulah yang menyebabkan ilmu pengetahuan jadi tumbuh karena kita punya banyak peluang untuk mengeksplorasi bidang ilmu yang banyak sekali karena punya karakteristik yang masing-masing. Nah, pun bidang-bidang ilmu dari rekan-rekan sendiri yang multidisiplin ini, dari bidang ilmunya masing-masing juga punya pola-pola masing-masing, jadi gitu. Nah, tapi itu baru satu. Nah, kemudian lapisan ketiganya itu adalah masalah yang bertautan atau masalah yang terjadi karena efek dari masalah sebelumnya. Nah, jadi kayak efek karambol atau efek bola salju lah begitu ya. Jadi muncul masalah awal dulu, baru nanti akan muncul masalah-masalah berikutnya. Nah, kita bisa melihat misalnya kayak longsor itu tidak hanya serta-merta karena hujan yang intensitasnya tinggi, tapi juga masalah yang bertautan. Apa misalnya? Ya, misalnya pohon-pohon ditebangi gitu kan. Kemudian peralihan fungsi lahan karena fungsi lahannya itu dulunya dari pertanian menjadi gundul untuk perumahan gitu ya. Mungkin tidak ada pemotongan pohon, tapi adanya saya menemukan pernah ada itu peralihan jenis komoditas yang harusnya itu bukan untuk kelapa sawit jadi untuk kelapa sawit. Nah, misalnya kayak gitu, sama-sama pohon tapi fungsinya beda. Nah, itu bertautan jadinya. Nah, kita harus menemukan tuh setelah berpola, polanya itu pasti ada tautannya. Jadi kita meyakini ini pasti ada tautannya. Nah, terakhir ini yang paling penting, yaitu masalah inti. Nah, masalah inti adalah core problem atau benar-benar ini puncak permasalahannya. Nah, big data fungsinya untuk ini, untuk bisa mencapai posisi itu. Jadi kita gunakan untuk menyelami suatu masalah yang visualized problem, sehingga kita ketemu polanya, tahu linknya, tautannya, penyebabnya, dan kemudian kita jadi tahu puncak masalahnya. Idenya adalah, idealnya, kita nanti menggunakan big data untuk menyelesaikan mana kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kita mau nembak mana nih solusi dari big data-nya? Ada yang berani memberi komentar? Menyelesaikan masalah intinya, Bapak. Benar. Kenapa kalau masalah intinya? Logikanya gimana?
Logikanya karena dari data-data yang telah dikumpulkan dan diperoleh itu harusnya bisa menjawab masalah-masalah yang sudah terlihat. Jadi gunanya dari big data itu untuk menyelesaikan masalah yang hanya awalnya cuma terlihat permukaannya saja. Benar, jadi gitu. Jadi logikanya benar. Jadi yang kita tembak itu bukan menyelesaikan. Kalau kita mau menyelesaikan masalah visualize problem, banjir itu diselesaikan dengan cara apa kira-kira? Ditanggul setinggi mungkin, ya nggak? Nah gitu. Sungainya diubah alurnya, kayak gitu. Kalau berpola, mungkin akhirnya kita akan bilang bahwa oke, karena polanya musim hujan, berarti itu apa kemarin itu perubahan, modifikasi cuaca, ya kan? Nah itu kan hanya menyelesaikan masalah berpola. Kalau bertautan, nah sudah kita minta daerah atas untuk sungainya tidak mengalir ke daerah kita. Bagaimanapun caranya nggak tahu ya, ditanggul dulu atau dibikin waduk di sana kayak gitu. Tapi problem masalahnya nggak tidak diselesaikan. Nah, kira-kira, nah harusnya yang dilakukan adalah misalnya kita tahu, oh ternyata daerah itu memang daerah tampungan air. Kesalahan terbesar kita apa kira-kira? Oh kita menjadikannya daerah pemukiman. Nah otomatis itu tidak diurus masalah bertautannya, berpola sampai visualisasinya ditangani, itu akan selalu terus terjadi kan gitu. Yang bisa dilakukan adalah mengembalikan fungsi daerah itu menjadi daerah tampungan air, which is tidak boleh untuk ada pemukiman kan gitu kan. Nah, bisa relokasi dan kemudian akhirnya apa? Terselesaikan sebenarnya. Nah, kadang kita ini ya, kalau dalam konteks kita penelitian atau di permasalahan-permasalahan keseharian lah gitu ya, itu seringkali kita terjebak di ini, terutama di visualize problem, ya kan. Nah, kalau lihat nilai mata kuliah jelek, kira-kira apa yang dilakukan? Hubungin dosen, minta perbaikan kan, misalnya kayak gitu kan. Kalau mahasiswa sekarang berani gitu, dia, Pak mohon maaf gitu, saya minta nilai saya tidak sesuai ekspektasi, harus lulus ini, misalnya kayak gitu ya, gitu. Terus boleh nggak minta tugas gitu kan, jadi semacam itu. Itu tidak menyelesaikan permasalahan gitu ya. Jadi harusnya ya di problemnya yang disiapkan. Jadi ini juga menjadi, ini banyak coba direfleksikan di masing-masing bidang keilmuan yang selama ini ditekuni begitu ya. Pasti kan sudah sama dosen-dosen di prodi pasti sudah dikenalkan nih problem-problem klasik di masing-masing prodi gitu ya. Nah, itu coba diamatin, pasti ada kayak gitu. Dan kita mengarahkan ke situ. Jadi kalau saya penelitian di big data di bidang ilmu manapun itu akan semacam itu. Kita arahkan dulu nih. Kalau mencari rumusan jadi penelitian itu tidak pernah kalau di big data itu dimulai dari rumusan masalah, belum, tidak pernah. Eksplorasi dulu, nyelam sampai dalam, baru nemu rumusan masalahnya. Nah, jadi rumusan masalah itu nanti muncul dari masalah inti ini, ya, ini kayak gitu. Bisa jadi solusi yang dicari nanti adalah menyelesaikan masalah inti saja dengan harapan masalah yang lain juga terselesaikan, atau memang kita butuh masalah yang penyelesaian masalah komprehensif. Wah, kalau komprehensif itu ada cara untuk menangani masalah intinya, ada cara menangani masalah bertautannya, berpolanya, termasuk juga visualize. Kan kita juga nggak mungkin ya, misalnya kayak satu daerah yang sering banjir, kemudian kita relokasi satu kota, itu kan nggak lazim ya kita ya. Mungkin di negara yang berpaham komunis gitu mungkin baru bisa ya kali ya. Di kita mungkin wah langsung itu ribut itu ya. Jadi semacam itu. Tapi kalau kayak gitu berarti harus komprehensif. Jadi itu akan lebih sulit lagi. Nah, tetapi big data bisa mempertajam permasalahan itu. Jadi sehingga bisa membantu memetakan lah minimal kan gitu. Nah, untuk mencapai ini memang tidak mudah. Ini gambarnya bagus, kelihatannya ada 4 layer begitu, tetapi sulit ini terus terang. Poin ini aja sebenarnya kalau bahasa saya, kalau di mata kuliah big data secara khusus itu ini butuh satu mata kuliah khusus ya, eksplorasi ini. Jadi gitu, tidak bisa serta-merta gitu ya. Nah, jadi ini ini sebagai contoh jadi gitu ya. Nah, visualize problem itu nih, bencana tanah longsor sudah mengganggu kehidupan. Contohnya kayak gini ya. Fotonya ini. Jadi longsor sudah menimpa belakang rumah, depan rumah, samping rumah, sampai ngeblui rumah, begitu ya, dan seterusnya. Nah, yang berpolanya terjadi memasuki dan di pertengahan musim penghujan, misalnya kayak gitu. Nah, tetapi ternyata tautannya adalah ini terjadi bukan hanya serta-merta karena masuk di musim penghujan, tetapi struktur tanahnya juga unik gitu loh. Jadi secara physically, nah ini teman-teman bagian ilmu tanah atau yang terkait dengan geografi gitulah mungkin, ini struktur tanahnya ini penting karena bisa jadi kita hujannya banyak, tapi kalau kita berada di daerah yang struktur tanahnya baik, menurut saya ya fine saja begitu kan gitu. Tapi kalau tidak ya pasti akan terjadi longsor. Nah ternyata
setelah kita telusur datanya, kita kumpulkan segala macam, ternyata kita menemukan satu fakta di daerah yang saya sebutkan tadi di Wonogiri itu ada jalur retakan purba besar. Jadi dulu itu jalur longsor besar, tapi karena sudah lama jadi sudah bertahan cukup lama. Nah, tentu saja untuk bisa mendapatkan ini kan kita butuh data yang banyak nih. Nah, sehingga big datanya bisa berperan untuk kita melakukan penelitian, menemukan di problem ini, tapi dengan cara mengumpulkan data dari banyak tempat. Jadi kayak metode observasi tapi komprehensif dan banyak begitu. Nah, datanya dari mana? Nah, ini dia misalnya. Oh, ternyata saya bisa mendapatkannya dari data histori. Nah, gitu. Data histori itu bisa berasal dari mana? Data histori dari wawancara, gitu ya, dari orang-orang tua yang duduk. Saya sempat wawancara hampir 15-20 orang gitu untuk orang-orang tua yang sudah tinggal lama di sana untuk cerita tahun sekian segala macam. Hanya untuk tidak ada dokumentasinya, nggak ada foto, tapi kita bisa mempercayakan lah kalau wawancara gitu ya. Terus ada data-data lama dari dinas apa itu ESDM gitu ya, yang mengumpulkan bentuknya kertas-kertas lama gitu, sudah berjamur, sudah warna kuning, belum didigitalkan, tapi ada datanya. Nah, itu kita digitalkan, kita foto satu-satu gitu ya, kita scan, jadiin digital gitu. Jadi itu jadi menarik. Ini saya kasih tanda merah karena memang data-data ini yang tanda kutip itu data yang sangat sulit untuk didapatkan karena datanya sifatnya itu tadi hanya ingatan gitu ya. Kalau bahasa di big data kemarin ini data tidak terstruktur jadinya. Ya. Jadi data yang belum pada bentuknya gitu. Jadi memang dari lampau. Nah, biasanya begitu. Nah, kemudian data yang agak mulai putih-putih ini adalah data yang sifatnya saksi mata dan laporan. Nah, ini mulai agak terstruktur karena biasanya orang-orang sekarang kalau melaporkan kejadian dia selalu punya struktur laporannya. Dia seperti ini, seperti itu, begitu ya. Jadi intinya itu sudah lebih jelas ya. Dia lapor kemana dan seterusnya. Nah, ini menjadi menjadi sangat penting untuk bisa di approach gitu ya. Jadi jadi gitu. Nah, kemudian yang berikutnya laporan-laporan lain lah ya, dari instansi juga ada kadang begitu, dari pemerintah desa kadang mereka punya kayak buku log gitu kejadian-kejadian di desanya, tulisannya masih tulisan tangan gitu, kadang di buku agenda yang tebel gitu dan seterusnya. Itu dikumpulkan, kita potret, kadang kita scan lagi begitu. Nah, kemudian kita bisa menggunakan data dari instansi yang resmi ya, dari data kejadian longsor, misalnya dari BMKG, dari mana lagi ya selain BMKG begitu ya. Jadi lapan segala macam. Nah, kemudian mungkin juga didukung dengan data-data lingkungan, perkiraan cuaca, sampai waktu itu kita menggali ya kejadian ini pada waktu itu cuacanya kayak apa. Nah, itu kita flashback ke BMKG, kemudian kita dapat potret cuacanya dan seterusnya. Dan yang paling penting ini ada data spasial, landscape daerah. Nah, yang nanti mengkonfirmasi bentuk topologi lahannya. Nah, kita bisa lihat ini hanya untuk apa? Untuk membuktikan bahwa asumsi ini benar, itu kita butuh data yang sekian banyak. Nah, jadi sampai seperti ini saja, ini menurut saya sudah jadi tesis sebenarnya untuk big data. Nah, jadi itu sangat sangat penting, sangat bisa dilihat sehingga kemudian kita bisa mengetahui di posisi mana di mana yang akan kita cari. Nah, ini yang menjadi penting ya bagi rekan-rekan sekalian untuk memahami bagaimana konteks ini. Jadi misalnya gini, kalau saya ini sekedar nanti boleh ya kalau ada yang mau cerita diskusi saja. Misalnya mungkin tertarik dengan suatu riset dan risetnya mau modelnya seperti ini, maka teman-teman tinggal nanti konsentrasi mengumpulkan data-data yang histori, data inspeksi, data mungkin kejadian, data pendukung lingkungan, data spasialnya dikumpulkan, tapi sebenarnya bukan hanya ya, tapi memprosesnya untuk mendapatkan informasi ini. Apakah data itu permasalahannya itu memang hanya terlihat saja, atau ada polanya, atau bertautan satu sama lain, atau di problem. Nah, itu saja sudah cukup menurut saya. Itu sudah, wah, nanti pengujinya udah pasti pusing itu kalau mau nguji kalian gitu kan, karena waduh ini kok metodenya agak lain ya, jadi ya gitu. Jadi
Itu menarik loh, kalau tesis itu S2 Big Data itu kan dosennya belum banyak yang menguasai Big Data kan, jadi peluang untuk lulus itu jauh lebih besar gitu kan, karena yang nguji kan belum tahu banget kan gitu. Nah mudahnya gitulah itu. Jadi kalau nyari judul-judul penelitian itu kira-kira begitu caranya kalau pengen mengalahkan dosen penguji gitu ya. Ini saya ngajarin elek ini, nggak apa-apa lah ya. Gitu. Jadi semacam itu. Jadi kalau kita melakukan penelitian yang ahlinya ada di dosennya ya siap-siap dibantai, wong itu memang ahlinya di dosennya kan gitu ya. Jadi semacam itu. Enggak, ini cuma aja, cuma penyemangat aja untuk masuk ke big data. Jadi ini menarik sebenarnya untuk kita bahas gitu ya. Saya sangat senang kalau misalnya nanti ada yang mau diskusi terkait dengan eksplorasi semacam ini ya. Karena ini cukup banyak pengetahuan yang bisa kita dapat. Oh ternyata kalau di bidang ini bencana semacam ini, nanti di bidang ini bisa juga lagi diskusi tentang persawitan misalnya ya. Jadi bagaimana kita memprovide suatu informasi sawit yang trusted untuk keperluan ekspor gitu. Itu juga menjadi menarik sekali. Jadi memang masing-masing punya keunikan jadinya. Nah, kemudian ini yang menarik ya. Jadi dari beberapa jenis data tadi akhirnya kita memang punya kesimpulan bahwa data dalam konteks big data ini menjadi sangat unik ya. Kenapa unik? Karena tadi tidak terstruktur gitu ya. Sifatnya tidak terstruktur, kemudian sumbernya bermacam-macam gitu ya. Sumbernya bermacam-macam, bentuknya juga macam-macam, bisa foto, scan, laporan dan lain sebagainya. Dan tidak selalu dari sumber primer. Jadi kita bisa mengambil data dari berbagai macam sumber saja. Dan kemudian tetapi tentu saja konsekuensinya adalah kita harus mengolahnya dengan cara tidak biasa. Jadi gitu, yaitu dengan cara big data. Jadi gitu. Nah, ini yang menyebabkan kita harus perlu big data tadi kan gitu. Jadi semacam itu ya. Nah, itu yang harus dipahami oleh rekan-rekan ya. Alasan teknikal lah, ini alasan yang lebih saintifik kenapa kita harus ke big data. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian kalau situasinya semacam itu, pendekatan big data seperti apa yang harus kita kita lakukan? Nah, gitu. Nah, ada yang menarik ya dari konteks big data tadi. Kita akan berada pada dua pilihan. Pilihan yang sama-sama menarik gitu. Yang pertama adalah menjadikan big data sebagai metode penelitian atau big data sebagai alat pengolah data saja. Beda ya. Jadi kalau big data sebagai metode penelitian, itu berarti kita memilih big data menjadi cara berpikir kita dalam penelitian. Gitu. Tapi kalau big data sebagai data penelitian, maka kita berpikir bahwa kita menggunakan cara-cara atau rumus-rumus big data untuk mengolah data penelitian. Nah, apa yang membedakan? Gitu ya? Yang membedakan big data sebagai metode penelitian adalah metode penelitian ini selalu melibatkan pendekatan big data. Jadi tadi deep problem analysis itu berarti masuk kepada big data. Pattern problem analysis. Jadi kita menganalisis pola kejadian suatu hal gitu ya. Itu juga big data. Jadi nanti di judul itu sudah kelihatan. Saya ingin menganalisis perilaku orang dengan pola tertentu untuk mengidentifikasi kecenderungan apa, misalnya kayak gitu. Jadi misalnya saya menganalisis pola kecenderungan orang menuliskan posting di sosial media yang punya kecenderungan untuk melakukan pembunuhan, misalnya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi misalnya semacam itu. Saya ingin menganalisis pola orang, ini kemarin ada ide lucu tuh dari beberapa dosen juga di fakultas mana kemarin ya, Sospol ada ya. Jadi itu misalnya kayak gini, pengen menganalisis pola mahasiswa menggunakan sosial media yang itu menyebabkan dia punya perilaku dalam mengikuti sesi online seperti ini itu jadi berbeda begitu. Jadi semacam itu. Oke ya. Sebentar, saya mohon break sebentar ya, saya akan nambah air dulu, nah mulai kering.
Baik, mohon maaf, ini saya sambung lagi. Nah, ini mohon dimaklumi ya, karena tadi rekor hari ini, saya online session ini dari jam 8 pagi, gitu. Jadi kehabisan suara. Oke, tadi sampai mana? Sampai sini. Oke. Berikutnya tadi kita lihat sebagai metode penelitian, sehingga kita melakukan pendekatan-pendekatan atau teknik-teknik big data untuk menyelesaikan penelitian kita. Kemudian yang kedua nih, langkah-langkah penelitiannya itu dimulai dengan data gathering dari berbagai macam sumber. Jadi kita berkomitmen kalau masuk ke dalam dunia big data itu kita memang mengumpulkan data kita sendiri, itu dalam tanda kutip ya. Jadi maksudnya sendiri itu ya kita mencari data dengan tangan kita sendiri, meskipun data itu dari sumber yang terpercaya. Jadi bukan kemudian tanda kutip copy paste dari penelitian yang sebelumnya, misalnya begitu datanya. Jadi seringkali saya menemui datanya dapat dari mana? Ini ngambil pinjem, bukan pinjem ya, tapi minta dataset dari sebelumnya. Nah, bukan itu yang dicari sebenarnya. Nah, jadi itu kenapa? Karena kita perlu tahu angle atau sih apa ya? Tahu angle ya, sudut pandang gitu ya. Nah, apa istilahnya? Cara melihatnya gitu, itu berbeda kan gitu ya. Jadi apa istilahnya kalau di dunia agriculture itu kalau katanya kalau orang memetik sayuran dengan tangan dan mesin itu rasanya beda. Nah, sama kayak gitulah ilustrasinya gitu. Jadi semacam itu ya. Nah, kemudian kita juga ini mulai menghilangkan adanya data primer, sekunder dan tersier. Semuanya everything hanya dataset, dianggap sebagai dataset. Jadi ini jadi penting. Jadi tidak ada satu data yang dominan terhadap data yang lain. Kemudian ini solusi atau sesuatu yang dianggap yang baru itu akan didasarkan pada algoritmik yang dibangun. Algoritma itu cara berpikir. Jadi kita kayak merangkai variabel gitu ya. Oh ternyata kalau saya gabungkan antara ini ada retakan purba, kemudian ternyata struktur tanahnya semacam ini dan terjadi di masa seperti ini, maka pasti terjadi longsor gitu. Tapi tipe longsornya apa? Begitu. Jadi semacam itu. Jadi kita punya kayak karakteristik ya. Kayak orang ya. Kalau kita nebak orang, ini orang kalau diajak diskusi, kalau dipancing dengan kata ini, kemudian dia di-push dengan cara semacam ini, dia biasanya jadinya kayak gini, kayak gitu. Nah, itu salah satu juga cara bagaimana kita menemukan novelty. Nah, novelty itu kayak gitu. Jadi kita membuat suatu rangkaian kombinasi variabel sehingga memantik pola yang muncul baru begitu. Nah, kemudian yang berikutnya kalau kita hanya menempatkan big data sebagai pengolah data penelitian, maka ya ini hanya seperti kita menggunakan metode SPSS untuk mengolah data kita pada umumnya, kayak itu. Nah, cuma kita mengolahnya dengan data yang besar dan mesin pengolah data besar. Nah, pertanyaannya, dua-duanya boleh nggak? Boleh, gitu. Silahkan saja mau dipakai yang mana, ya, kecenderungannya. Kalau saya sih, ya kalau meskipun saya orang big data, meskipun saya tidak terlalu big juga sih orangnya, jadi secara penampakan gitu, tapi saya cenderung memilih yang big data sebagai metode penelitian. Tetapi kalaupun teman-teman menggunakan sebagai pengolah data penelitian saja, itu pun is okay, tidak ada masalah. Jadi jangan juga kemudian setelah ikut mata kuliah ini semua diharamkan gitu ya, tidak ya. Jadi semuanya itu ya boleh jadi opsi, nambah opsi lah gitu. Di dunia penelitian ini kan tidak ada yang salah sebenarnya. Ya, yang salah itu lulus apa tidak kan gitu. Oke, nah pendekatan teknologi big data-nya seperti apa? Nah, sekarang kita lihat gitu ya. Nah, ini yang menarik gitu ya. Jadi misalnya semacam ini. Ini kembali ke contoh tadi. Nah, saya punya semacam ini waktu itu dari data-data yang dikumpulkan, itu kemudian saya mencoba mendigitali dulu potensi resiko. Jadi tadi dari rekaman, dari data-data lama, saya kemudian mencoba menandai, oh ini foto ini terjadi kapan, di mana, gitu kan. Akhirnya saya punya pola waktu itu. Ini polanya masih manual, belum dibuat pakai komputer. Jadi masih pakai manual. Oh ternyata daerah-daerah sini yang paling sering terjadi sejak tahun zaman dulu gitu, sebelum lahir saya sampai sekarang begitu. Nah ternyata hotspotnya ada 3 gitu. Nah jadi kayak gitu, berdasarkan data histori. Nah ini untuk men-trigger dulu apakah benar problem itu ada apa tidak, eksis apa tidak. Jadi dalam konsep big data ini kita ada proses yang namanya validasi problem. Jadi benar nggak masalah itu eksis gitu. Jangan-jangan itu asumsi kita saja. Itu hanya khayalan hipotesis kita agar cepat selesai, misalnya kayak gitu. Nah, jadi agak lebih rumit ya. Jadi semacam itu. Nah, ini menjadi penting. Jadi waktu itu ya kita melakukan penyusuran retakan, kita potret retakannya ada tidak gitu. Kemudian kita melihat apakah ada data spasial yang geser, mungkin peta lokasinya bergeser, latitude longitudenya bergeser. Kita lihat resiko kejadiannya besar apa tidak, kemudian kita susun petanya semacam ini, kemudian kita klasifikasi rumah-rumah yang berada di situ dan kemudian kehidupan.
Apa yang menarik dari pola kayak gini sebenarnya? Saya bisa bilang kepada pemerintah kabupaten waktu dulu, kita itu memang salah dari pola pembangunan. Apa? Mungkin teman-teman yang daerah apa ya? Perencanaan kota something gitu ya, mungkin ya. Itu atau kebijakan publik. Memang kita itu melakukan pembangunan itu memang tidak berorientasi pada keadaan atau belajar dari masa lalu gitu ya. Efeknya apa? Ya kita akhirnya hanya berorientasi pada yang penting bisa ditinggali, masyarakat senang, tapi tidak menyadari bahwa di bawahnya itu resiko bencananya besar. Kira-kira benar apa tidak? Misalnya saya bilang begini, ya kalau sampai rumah-rumah yang di atas warna merah ini terjadi, jangan disalahkan sama bencananya kan gitu. Iya nggak kira-kira? Ini ini dalam versi yang kejam gitu ya, kira-kira gitu ya. Tapi kan benar ya, yang salah siapa? Manusianya atau alamnya sebenarnya? Manusianya, Pak. Manusianya ya. Ini manusianya itu kita memang kan apa ya? Saya itu kadang berpikir terakhir kita itu terlalu agak sedikit bertindak kayak setengah Tuhan gitu ya, menentukan sendiri apa ya? Nggak mau berkompromi dengan kondisi lingkungan gitu kan. Memaksakan diri gitu kan, akhirnya ya kalau dunia marah gitu kan ya wajar saja toh ya. Kayak kita punya rumah nih, saya nih kayak di ruangannya masing-masing nih, tiba-tiba saya mengintervensi gitu, misalnya tolong kameranya tunjukkan ke sekitar ruangan, kira-kira boleh enggak? Jadi tolong kameranya diputar-putar dong, saya pengen lihat rumahnya gitu, ya kan? Nah, jadi kan ya semacam itu logikanya. Jadi kan ya nggak boleh kan harusnya gitu kan. Karena apa? Itu ada potensi resiko. Wah, nanti kalau Pak Mardhani lihat, ternyata saya penggemar Naruto gitu ya. Oh, mahasiswa SPS itu penggemar Naruto gitu. Saya pernah mahasiswa S1 itu ya mungkin nggak sadar buka open cam gitu, ternyata cowok-cowok itu ternyata penggemar itu loh, anime cewek-cewek itu loh. Mantap. Saya tanya itu namanya siapa? Kok ya hafal? Waduh ya Allah gitu. Terus yang satunya ternyata belakangnya posternya Blackpink gitu ya. Waduh, mantap juga gitu. Jangan-jangan di sini juga ada. Ini jangan-jangan Mas Muhammad Ridwan ini juga kelihatannya di depan pintu, tapi sebenarnya di belakang pintu itu ada Lisa Blackpink juga gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, misalnya kan gitu. Nah, itu terjadi. Jangan-jangan siapa nih Mbak Lahiri itu juga sebelahnya itu ada Kim Jong Un gitu ya, Presiden Korea Utara gitu, misalnya kayak gitu, fans gitu. Mbak Wisnu Putri ini juga sama. Ini di balik lemarinya itu ternyata berangkas emas misalnya kayak gitu, ya itu bisa terjadi, jadi semacam itu. Jadi ya itu terjadi, itu bisa dilakukan begitu. Nah, ini namanya digitalisasi potensi risiko dalam kejadian. Tapi dalam konteks lain, digitalisasi data-data yang tadi ditemukan. Nah, bentuknya apa kira-kira? Kayak data manajemen saja. Jadi kayak gitu. Jadi ini ini jadi penelitian keren nih sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian pendekatannya adalah ini yang ingin saya tunjukkan. Ya, ini case study-nya ya. Nah, untuk mendapatkan data yang lebih real, data lebih real di lapangan yang saat ini ada, kita butuh alat untuk big data itu. Ya, seperti saya bilang kemarin, kita butuh IoT, Internet of Things ya. Alat yang bisa mendeteksi atau merekam data yang terjadi di lapangan ya gitu. Nah, ini juga penting karena kita harus memahami bahwa IoT-nya harus kita bangun, harus kita koleksi, harus kita kuatkan sehingga kemudian coverage-nya panjang. Nah, untuk case saya ini saya sampai memasang hampir 5,5 kilo. 5,5 kilo IoT setiap berapa ya? 300 meter itu ada satu tiang gitu. Total ada sekitar 37-an sensor gitu berdiri untuk merekam pergerakan tanah ya dalam jarak 5,5 kilo. Sekarang tinggal 3 tiang sekarang. Jadi, nah itu contoh saja sih bagaimana itu kemudian bisa terjadi gitu ya. Kemudian kita butuh teknologi cloud ya untuk mengirimkan data dari sensor dan kemudian pengolah datanya. Jadi nanti kita punya ini big data dashboard ini untuk pengolahan datanya. Koneksi internet cloud ini untuk koneksi jaringannya, dan kemudian kita pasang banyak sensor nih di daerah-daerah seperti ini. Jadi gitu. Ini contoh nih tim saya waktu itu, ini teman-teman S2 semua ini. Ini kebetulan teman-teman S2 di ilmu komputer kebetulan ya. Ini kalau penelitian dengan saya kalau di ranah hardware gini itu kita ke lapangan bener nih. Jadi di lapangan bisa seminggu hanya untuk masang kayak gini. Alatnya kayak gini nih. Jadi itu penuh perjuangan gitu ya. Jadi ya
ada sih, kebanyakan lulus sih, ada satu yang nggak lulus kemarin. Jadi saya juga merasa bersalah juga ya, udah ngajak-ngajak itu tapi nggak lulus gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kadang big data itu makan korban juga gitu kan. Semacam itu. Nah ini menarik gitu ya, jadi semacam itu. Jadi bisa dibayangkan ya, contohnya untuk mendeteksi banjir ya kita pasang CCTV, sensor di sungai yang banyak, begitu juga bisa dilakukan begitu. Nah, itu juga menarik. Kemarin ada penelitian juga, mereka diskusi, mereka rencana mau pasang CCTV di sungai, bukan untuk merekam ketinggian, tapi menghitung berapa besar volume sampah yang mengapung. Nah, ya itu. Nah, itu kan menarik juga ya. Kalau begitu kita dapat, ya kita bisa memprediksi banjir itu akan terjadi apa tidak, gitu ya. Jadi itu contohnya. Nah, dari situ kemudian kita bisa membuat analisis ya, data insight. Nah, data set yang pertama data analisis yang bisa kita buat pertama adalah kita bisa membuat informasi yang sifatnya real time. Jadi kita menampilkan apa adanya, apa yang terjadi pada saat itu secara real time. Sampai sini saja menurut saya sudah bisa menjadi tesis yang sangat menantang gitu. Tidak mudah. Jadi kita menampilkan apa adanya data yang tampil saat ini begitu. Nah, ini contohnya kalau kita punya data semacam itu ya ada di sini misalnya menggunakan CCTV, kita potret gambarnya, kemudian kita transmit untuk menunjukkan kondisional atau situasi terkini dari berbagai lokasi. Saat ini yang hidup cuma 3 lokasi. Jadi lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Dulu ada sekitar 37 lokasi. Kenapa bisa terjadi? Ya karena sisanya itu terkubur oleh longsor begitu. Jadi biasanya kalau musim penghujan gini saya deg-degan itu. Biasanya nanti ada message gitu, ada WA, laporan dari Wonogiri, Pak, tiang 1 hilang, Pak, tiang 17 hilang, tiang sekian sampai sekian kesapu tanah gitu, ya sudah, kita ya paling di Jogja saya tinggal nangis saja, aduh ya Allah gitu ya, ujian itu memang berat ya, lebih berat daripada punya mantan sebenarnya, gitu. Saya bilang begitu, ya karena itu, wah, tapi kalau kita lihat ke datanya kita senang karena wah datanya bisa menunjukkan sesuatu begitu ya. Jadi itu pernah suatu saat saya punya pengalaman di Wonogiri itu, after kejadian, saya kemudian ke lokasi, waktu sebelum pandemi ya, itu kemudian ngobrol sama ibu-ibu di sana, itu datang itu kita dirangkul gitu ya, wah terima kasih Mas, alatnya itu ternyata menyelamatkan kami sekeluarga gitu, yang selamat siapa Bu gitu ya, wah keluarga saya itu ada 17 Mas, jadi semuanya selamat, banyak banget gitu ya mungkin orang-orang dulu itu banyak ya, ternyata enggak, yang dimaksud 17 anggota keluarga itu 17 ekor sapi. Wah iya itu Mas, itu tabungan Idul Adha semua itu. Oke, oke. Ya jadi, waduh, jadi hampir sekitar berapa ya, 15 menit sebelum kejadian kita bisa memberikan informasi pola, kemudian orang kemudian bermitigasi untuk menyelamatkan diri, misalnya begitu. Termasuk hewan ternaknya, kan gitu ya. Terus saya tanya, nah kalau suaminya ketinggalan gimana Bu? Nggak apa-apa, yang penting 17 sapi selamat. Nah, itu jadi memang ya sudah oke, paham ya. Jadi para suami siap-siap lah, begitulah para istri kira-kira begitu ya. Jadi itu. Jadi yang mungkin yang sudah bersuami istri mungkin sudah merasakan ya. Jadi semacam itu. Tapi enggak, di sini tampaknya para calon-calon istrinya tampaknya baik-baik semua ya, kalau baik gitu. Oke. Baik. Nah, menarik lagi adalah ketika itu tadi baru time series menampilkan apa adanya. Tapi kalau kemudian kita bisa menyandingkan antar variabel, wah itu keren. Apa fenomena dari variabel suhu misalnya gitu, apa fenomenanya dari anemometer, ini pergerakan tanahnya, dari sudutnya, accelerometer, kemiringan tanahnya, termasuk videonya. Nah dari masing-masing variabel ini berdiri sendiri secara independen, tapi kemudian kita bisa analisis apa pengaruhnya enggak ketika suhu naik atau kelembapan naik dan atau sebaliknya turun, itu berpengaruh kepada yang lainnya enggak, nah gitu, dan sebaliknya. Nah, itu yang saya maksudkan tadi, kita mencoba mengkonfigurasi atau menautkan variabel antar variabel sehingga kita punya kayak rumus sendiri. Nah, sebenarnya ini letak novelty-nya sebenarnya. Kita bisa nggak akhirnya mengklaim, oh dari analisis saya ternyata yang paling mempengaruhi, ini mungkin teori-teori sebelumnya mengatakan yang paling berpengaruh itu adalah suhu. Nah, tapi teman-teman bisa bilang, oh enggak, kalau dari data saya yang berpengaruh itu adalah sensor sudutnya. Kalau sudut itu mempengaruhi kemiringan, di-trigger sama suhu, jadinya longsor. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu logikanya dipakai untuk masing-masing variabel bidang keilmuan.
dan gitu. Jadi ini kesempatan kita nih untuk mengubah landscape pengetahuan ya, ketika kita bisa bilang seperti itu. Nah, ini sebagai contoh saja, ini mungkin datanya terlalu teknis ya, tapi kalau teman-teman yang sosial nanti bisa berkembang ke sana. Oh ya, ini disclaimer, di tempat saya hujan deras, jadi nanti kalau agak terputus-putus koneksinya, mohon dimaafkan ya. Tapi moga-moga enggak. Nah, berikutnya adalah advanced analytics. Nah, advanced analysis ini adalah mencari tadi pola, pola dari data. Nah, teman-teman lihat nggak grafik ini? Nah, grafik yang mulai berbentuk O ini ya. Kalau saya bilang ada big O, ada small O, gitu. Nah, ternyata pola kalau kejadiannya normal, di sana itu normal, maka polanya adalah selalu di siang hari, polanya itu grafiknya jadi big O. Jadi traction datanya tinggi, tapi kalau malam turun begitu. Tapi begitu dia mulai kelihatan, teman-teman bisa lihat polanya dari besar kecil, besar kecil, besar kecil, tapi mulai sedang dan yang kecil ini membesar, itu merusak pola. Nah, ketika kita bisa melihat pola itu, maka kita bisa menentukan, oh ya Pak, setelah ini pasti disaster. Nah, kayak gitu. Nah, bayangkan kalau kita bisa memotret pola ini sebelum kejadian, sebelum ini, kejadiannya nih sih, di waktu ini. Kalau kita bisa lihat di sini, kemudian kita bisa ngasih early warning system kepada masyarakat pada poin ini, kita masih punya waktu extra time, barang 3-10 menit, tapi menyelamatkan nyawa manusia dan nyawa sapi, kan begitu. Nah, itu kan berharga ya. Kalau sekarang kan enggak ya kita ya. Kayak kejadian banjir, longsor, atau apapun yang terjadi itu, selalu kejadian dulu baru manusia diungsikan. Kenapa bisa begitu ya gitu? Yes. Telat. Ya kan? Itu yang menjadi masalah. Kita COVID-nya udah merajalela, baru kita mikir ini harus vaksin, ini harus isolasi mandiri. Kenapa nggak ada mitigasinya awal ya gitu ya? Jadi kayak gitu. Nah, ini yang menurut saya kita perlu masuk ke situ. Apalagi teman-teman sekolah pasca sarjana nih, harusnya masuk ke situ gitu. Nah, itu menurut saya harus ada semacam perubahan paradigma, dan kita harus berpikir strategik bahwa keahlian kita di bidang ilmu masing-masing itu berperan penting di sini nanti. Kuncinya adalah kombinasi dengan big data. Nah, jadi semacam itu. Nah, itu saya memimpikan banget itu. Saya bikin suatu wadah gitu ya. Sayangnya saya belum tahu sih ya, di SPS saya belum tahu apakah bisa membimbing apa tidak. Pengen banget itu. Saya pengen membimbing karena saya punya major mungkin teman-teman di S1, S2 Ilkom itu big data. Saya pengen gandeng dengan rekan-rekan yang ada di domain knowledge-nya masing-masing. Itu pasti ultimate sekali kan gitu ya. Jadi bagaimana jika kita bikin petisi saja, kalian kemudian tesisnya sama saya semua gitu ya kira-kira ya. Gitu. Jadi misalnya kayak gitu, sampai ya itu cara berpikir disruptifnya orang big data itu kayak gitu. Jadi kayak gitu. Kalau nggak boleh saya nanti nyalon jadi dekan SPS, stop. Nanti saya ubah aturan. Kalau nggak bisa, nggak diterima di SPS, saya nyalon jadi rektor kan gitu. Jadi bisa ngubah aturan secara signifikan. Kalau nggak keterima rektor ya sudah, saya akan jadi siapa kira-kira, gubernur DIY gitu ya. Jadi misalnya kayak gitu ya gitu. Ya, ini agak kebablasan sih, tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Nah, biar sore-sore kuliahnya menyenangkan. Nah, tapi paham maksudnya kan, get the point ya. Jadi di situ. Nah, tapi anyway, saya sangat senang. Jadi nanti tidak harus bertesis dengan saya sih. Diskusi pun saya sudah senang sekali, serius. Jadi feel free. Karena bagi saya mendengarkan teman-teman itu, saya mendapatkan pengetahuan baru juga. Nah, kemudian ini, value added-nya menjadi sangat banyak nanti yang kita bisa lakukan. Jadi, contoh, kita punya kumpulan data-data yang banyak tadi, kira-kira hanya berguna untuk penelitian kita saja apa tidak? Enggak kan? Itu bisa dilanjutkan lagi, karena datanya tumbuh kan, ada data yang diperbaharui setiap tahun, dan kemudian teman-teman masuk meneliti yang lain, itu dengan sudut pandang yang lain juga, dan seterusnya. Jadi, sangat banyak potensinya, kita bisa punya dataset yang bisa digunakan pada penelitian berikutnya. Sehingga riset kita itu tidak berhenti hanya di tesis, tapi bisa reproducible, gitu. Bisa digunakan dengan pendekatan berbeda yang lain-lain. Wah, itu kalau kayak gitu, saya pikir tidak ada satupun permasalahan di dunia ini yang tidak terselesaikan. Nah, banyak masalah di dunia ini tidak bisa terselesaikan karena tadi, kita pendekatannya monodisiplin, dan kita selfish, hanya kita yang bisa menyelesaikan. Tidak membiarkan orang lain untuk membantu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Dan kemudian kalau makin banyak datanya, wah, menjadi potensi value yang sangat besar ya. Jadi, dan kemudian nanti dari sisi keilmuan, metode analisis
dapat dikembangkan terus-menerus dan muncul pendekatan-pendekatan yang lebih advance ya, masuk ke artificial intelligence, machine learning, deep learning dan lain sebagainya. Jadi ini jadi value added yang wah banyak sekali. Nah, in the end, ini yang saya suka, akhir yang membahagiakan. Jadi gitu. Nah, jadi akhir yang membahagiakan itu tadi riset kita membuat kita lulus gitu ya. Tapi di sisi yang lain, riset kita juga kemudian dirasakan impact-nya kepada masyarakat. Tadi loh, saya ilustrasikan, saya mendengar seorang ibu bilang terselamatkan 17 anggota keluarganya itu, wah itu bisa menitikkan air mata. Serius, saya bukan orang yang suka menangis, tapi begitu mendengar itu rasanya, walau bahasa Jawanya itu hatinya hilang gitu ya, gitu hilang gitu ya, semacam itu. Wah iya ya bisa gini ya gitu ya. Itu salah satu yang kita coba kejar gitu ya. Kalau dosen itu kan kalian diskusi dengan saya, kemudian mungkin kalian kemudian bekerja dengan dosen pembimbing yang lain, terus kemudian lulus gitu ya, itu kayak gitu. Wah, rasanya plong gitu ya. Wah, senang sekali ya lulus gitu ya, meskipun kita tidak signifikan gitu ya. Jadi semacam itu. Ya kayak itulah mungkin orang yang apa istilahnya itu mencintai tapi tidak memiliki gitu ya ceritanya ya. Jadi semacam itulah. Iya. Nah, jadi itu peran seorang big data itu siap-siap pokoknya ya sakit hati tapi senang gitu lah ya gitu. Saya sering kali juga gitu ya, kita membantu penelitian banyak gitu, tapi kemudian ditinggal gitu, yes okay, tapi kita impact ke sana, ya gitu. Nah itu kira-kira apa ya yang bisa saya sampaikan. Nah ini masih ada waktu, silakan kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin didiskusikan dari materi ini, monggo silakan, boleh. Silakan siapa mau tanya-tanya boleh. Pak Dedi, apakah suara saya terdengar? Oh iya, terdengar sekali. Silahkan. Bapak, ini saya ingin menanyakan perihal. Jadi kan kalau dari penjelasan Bapak sebelumnya ini kan kayak sangat geografi sekali gitu ya Pak, ilmu sains sekali. Tapi kalau seandainya dari saya mau minta sharing ya, berbagi mengenai gimana sih bidang itu gunain untuk ilmu-ilmu yang lebih sosial gitu, karena terkait dengan saya ini latar belakang saya ini penyuluhan dan saya benar-benar tertarik sih untuk menggunakan bidang tadi di dunia penyuluhan begitu Pak. Oh penyuluhan ya, oke. Ya, terkait penyuluhan kesehatan sih Pak. Dia gimana sih sebenarnya kalau bidang tadi diaplikasikan untuk ilmu sosial? Gitu. Terima kasih Pak Dani. Baik, terima kasih. Mbak Laili ya panggilannya. Kalau boleh tahu prodinya apa Mbak? Nama formalnya? PKP Bapak, Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. Oke. Yap. Jadi ini, saya pernah punya pengalaman sedikit ya, waktu ini juga digunakan sebenarnya di proyek yang longsor itu. Jadi kita berdiskusi dengan teman dari komunikasi, waktu itu dari Sospol, untuk mendiskusikan bagaimana strategi yang baik agar kita bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa sebenarnya mereka tuh secara by default tinggal di daerah bencana. Nah, gitu. Kan nggak mungkin ya, saya kemudian langsung bilang, Bu, Bapak, Ibu, kalian itu hidup salah begitu, karena kalian langsung mendiami daerah yang penuh dengan bencana, kan gitu. Nah, waktu itu kemudian kita melakukan ini, Mbak, melakukan juga analisis big data dalam skala yang lebih simpel. Nah, caranya gimana? Kami melakukan analisis behavior sama personal, Mbak. Jadi dilakukan dulu, kita potret masyarakat di sana itu, kata-kata yang sering dimunculkan dalam rapat-rapat RT, karena belum ada sosial media ya, di sana kan nggak pakai sosial media. Tapi sebenarnya kalau kita mau pakai sosial media juga bisa. Gitu. Jadi kata-kata yang dipakai itu apa, sehingga kita punya sudut pandang atau point of view dari masing-masing personal tersebut, kan gitu. Nah begitu kita mendapatkan itu, nah kita kemudian mendemografikan. Oh ternyata kalau range usia anak-anak itu kata-kata yang sering muncul ini, menjelang dewasa semacam ini. Yang dewasa seperti ini, yang yang sepuh bicaranya kayak gini. Dari situ kemudian kita bikin strategi. Oh berarti kita harus menyiapkan strategi komunikasi publik yang menyesuaikan dengan ranah item poin dari interestnya masing-masing. Nah, itu yang digunakan dalam kemudian kita membuat poster, kemudian membuat video edukasi, kita juga membuat semacam
apa namanya itu communication letter, semacam bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka dan seterusnya. Nah, waktu itu juga ada kita menggandeng teman dari SKKMK untuk penyuluhan hidup bersih. Nah, itu juga akhirnya kita ini Mbak mengusulkan ada semacam apa itu disaster kit ya. Disaster kit itu tas yang dipakai kalau misalnya ada bencana itu aja yang diambil gitu ya, dibawa. Nah, itu kita jelaskan itu juga semacam itu. Jadi kita juga memprofile kemudian apa namanya? Menyampaikan ke mereka bahwa yang harus dilakukan seperti ini. Nah, bahkan sampai kita bisa mengubah pola hidup. Jadi pola hidup itu misalnya gini, mereka kan biasanya hidup dengan orang tua ya. Nah, orang tua itu biasanya dapat kamar itu malah di belakang. Nah, kalau di belakang, logikanya kalau kejadian longsor, dia yang terakhir diselamatkan nih. Ada rentan. Nah, dengan cara kita menunjukkan bahwa data Pak dari sekian banyak kejadian selama tahun-tahun terakhir, yang meninggal itu rata-rata umur sekian karena tidurnya itu ada di belakang rumah begitu. Bisa di kamar di bagian belakang. Nah, ini bisa di re-engineering, Pak, kalau misalnya ini dipindah ke depan, maka dia potensi untuk diselamatkan itu lebih besar dari sekitar 70%. Nah, Pak pengen nggak orang tuanya tetap hidup begitu? Nah, intinya kayak gitu. Nah, itu bisa Mbak, bisa dilakukan. Nah, hal-hal kayak gitu mungkin bisa dilakukan untuk kemudian istilahnya itu digunakan kemudian jalan masuk untuk masuk ke big data. Nah, tentu saja nanti domain knowledge-nya Mbak Laili yang paham benar tentang konsep dari penyuluhan tadi dimasukkan sebagai variabel untuk menentukan tadi variabel yang dipakai. Nah, kayak gitu. Saya akan tanya kepada Mbak Laili kira-kira antara kebiasaan dengan preferensi adat kira-kira mana dulu yang didulukan. Nanti untuk dijadikan sebagai urutan analisis kayak gitu. Jadi misalnya gitu. Oke, nanti setelah ini akan ada semacam assignment. Nanti biar saya akan coba masuk ke sana nanti untuk mengarahkan biar masing-masing gitu ya. Oke, pertanyaan bagus, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Izin bertanya Pak Mardhani. Silahkan. Ini Pak, mungkin tanya lebih Pak, seberapa besar data itu bisa dianggap sebagai big data Pak? Karena memang kalau misalnya ini Pak, katakanlah kita ingin meng-crawling data Twitter gitu. Data Twitter yang bisa dianggap itu big data, kemudian kita olah, nanti kita proses satu pakai machine learning atau apa, nah itu butuh seberapa banyak Pak? Kalau misalnya katakanlah tadi seperti data sensor yang tadi Bapak jelaskan tadi pakai early warning system, itu butuh seberapa banyak sehingga itu kita bisa mengintegrasi data itu menjadi sebuah kesimpulan atau mungkin tindakan yang perlu kita ambil gitu Pak. Oke. Nah, menarik pertanyaannya, seberapa besar data itu bisa dibilang sebagai data besar dan tanda kutip bisa digunakan untuk keperluan analisis di kita. Nah, sebenarnya tidak ada ukuran baik jumlah data secara item maupun size secara volume. Tapi yang menentukan ini, Mas, seberapa cukup data itu bisa membentuk model untuk kemudian digunakan dalam machine learning. Nah, kayak gitu. Jadi ini nanti akan ada kayak pola sedikit trial dan error gitu ya, atau semacam ya itu risetnya, literasi proses. Jadi kita akan mencobakan katakanlah 100.000 data dulu begitu. Itu modelnya berapa persen itu akurasinya. Kalau kita sudah anggap benar, sudah cukup menjanjikan, baru itu bisa dipakai sebagai model yang dipakai untuk data keseluruhan. Katakanlah memproses 1.000 data. Jadi saya punya pengalaman waktu melakukan analisis terhadap data asesmen nasional misalnya gitu ya, untuk siswa sekolah, itu kita butuh sekitar 10.000 data untuk membuat model dan ternyata dari 10 model itu kita bisa mendapatkan akurasi sebesar sekitar 67% gitu. Nah, tentu saja 67% itu belum cukup, sehingga kita harus tingkatkan menjadi 70-an atau 80%. Sehingga kita kemudian naikkan datasetnya menjadi 100.000, baru mencapai angka 80-an%. Nah, ketika 80-an% diterima, maka baru bisa digunakan untuk melakukan modeling terhadap 1 juta data keseluruhan. Jadi, caranya semacam itu, cara berpikirnya. Jadi bukan
bukan jenis item datanya atau berapa volume size-nya, tetapi apakah data itu sudah bisa membentuk model yang mencapai akurasi tertentu sehingga bisa diterima. Nah, kira-kira gitu. Bisa kebayang nggak, Mas Yusuf? Oh ya, bisa Pak. Ya. Sama satu lagi Pak. Boleh. Kan saya dari ini Pak, dari teknik biomedis. Biomedis ya, oke. Kalau semisal ini Pak, katakanlah saya mengambil sampel darah dari seseorang gitu Pak. Saya ambil sampel darahnya, kemudian dari sampel darah itu menjadi beberapa preparat. Nah, dari satu preparat itu dihasilkan 200, katakanlah 200 image dari sel darah putih. Nah, sehingga ketika saya katakanlah pengen mengambil katakanlah 10.000 data image sel darah putih, maka ya saya ambilnya hanya dari satu orang. Nah, apakah sekiranya dari satu orang itu bisa dianggap big data, atau mungkin saya perlu mungkin beberapa orang lain, nah itu bisa dianggap sebagai big data dari ya mungkin database dari sel darah putih gitu Pak. Nah, ini case-nya agak lain ya. Jadi ini jenis case datanya bukan item data yang tanda kutip berbeda ya, tetapi dia bersumber dari satu objek yang sama kan. Nah, kalau ini bicaranya isunya pada kualitas data, jadi bukan pada jumlah datanya. Nah, kualitas data itu kalau misalnya case-nya semacam itu, sebenarnya yang kita cari misalnya tetap pada angka 10.000 data image ya, tetapi 10.000 itu harusnya bisa dimodelkan itu equal dengan subjeknya. Jadi misalnya diambil dari katakanlah kita punya 100 orang sebagai populasinya, kita ambil dari 30 orang yang sampelnya, sehingga 10.000 itu dibagi menjadi 30 orang, sehingga satu orang itu diambil katakanlah berapa berarti 300 atau iya 300 image misalnya untuk mewakili satu orang. Kira-kira begitu Mas Yusuf. Jadi nanti karena ada isu kalau di dataset itu imbalance dataset. Nah, imbalance dataset itu mempengaruhi kualitas dari model dan akhirnya mempengaruhi kualitas dari analisis big datanya gitu. Oke, makasih Pak Mardhani. Sama-sama. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Iya. Terima kasih. Saya mau tanya, kalau kita mau melakukan big data terkait misalnya nih contohnya penggunaan mobile manajemen SDM gitu ya, manajemen SDM mobile gitu ya, misalnya pengajuan cuti atau segala macam. Itu apakah kita memang harus dapat akses database-nya langsung seperti itu, atau ada pola lain yang bisa dilakukan? Jadi apakah untuk analis big data itu mengharuskan kita harus mendapatkan source database kan kalau kita mau minta kayak gitu kan nggak mungkin dikasih gitu, maksud saya Pak. Jadi gimana cara kita mendapatkan dengan cara yang lain? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi benar, jadi ini tergantung juga nanti dari plan dari analisis yang dilakukan. Kalau misalnya Pak Dian tadi berencana memang untuk menganalisis misalnya pola atau suatu analitik yang berasal dari aktivitas yang terekam dalam database aplikasi itu, ya otomatis harus mendapatkan database aplikasi itu, gitu kan. Jadi semacam itu. Tapi memang ini nanti prosedurnya memang cukup menantang karena harus ada proses perizinan. Kita nggak bisa ngambil secara sembarangan dan kita harus minta izin ya. Makanya di beberapa tempat semacam di biomedical dan lain sebagainya kan ada kode etik ya, ada apa namanya itu ethical conduct lah gitu yang harus dipenuhi lah gitu ya. Jadi semacam itu. Dan kadang ada panel ya, ada panel untuk mendiskusikan apakah data ini boleh didiseminasi atau tidak. Nah, tapi ada cara yang lain sebenarnya, yaitu menggunakan data yang berasal dari sumber lain yang merefleksikan kebutuhan data tadi. Nah, tinggal kita pintar-pintar nih sekarang mencari sumber datanya itu. Jadi misalnya kayak tadi mobile, kita pengen lihat behavior-nya orang menggunakan itu gitu ya. Itu pernah kejadian Pak. Jadi orang mengajukan cuti menggunakan sistem aplikasi SDM gitu ya. Tapi kemudian di-compare dengan akun sosial medianya di Twitter, di Instagram dan lain sebagainya. Contohnya gini, saya mengajukan cuti minggu depan, Senin sampai hari Rabu gitu. Terus saya monitor Senin sampai Rabu itu sosial medianya posting apa. Nah, kira-kira gitu. Nah, kadang kan izin sakit, tapi ternyata Senin dia sudah ada di
pantai Parangtritis begitu kan gitu ya. Ya benar sih, mungkin treatment air laut gitu ya, atau treatment udara laut gitu untuk asma atau yang lain misalnya begitu bisa juga. Tapi begitu. Nah, kemudian dia apa gitu. Jadi bisa juga bahkan tidak seperti itu. Jadi bisa juga ketika dia apa, kalau kemarin itu kalau mahasiswa itu gini, dia izin kuliah gitu. Tapi ternyata tadi terjadi ada mahasiswa izin kuliah, tapi kami kadang saling memfollow di Facebook gitu ya. Karena dia posting itu screenshot Mobile Legend, wah kayak gitu. Oh, dia izin karena bukan sakit tapi pengen main Mobile Legend misalnya kayak gitu. Nah itu kan jadi something ya. Jadi kita tinggal, nah itu bisa dilakukan semacam itu. Jadi kita tidak langsung menganalisis dari database aplikasi SDM-nya atau yang poin satu, tapi bisa menggunakan mirror, kalau bahasa saya data mirror dari sumber lain yang merefleksikan sesuatu yang di sana. Nah, tinggal nanti kita menjelaskan bagaimana itu kemudian logikanya masuk bahwa data dari sosial media itu merefleksikan aktivitas sehari yang aslinya dari sistem HRIS. Kadang di beberapa tempat misalnya kita juga kadang ada pertanyaan, kalau seorang pegawai itu mengajukan cuti, cutinya itu dipakai buat apa tuh sebenarnya gitu. Nah, itu kan kadang perlu dimonitor ya. Kadang begitu selesai cuti masuk malah sakit. Nah, berarti kan kita ada pertanyaan, ini kenapa nih kok cuti kok sampai sakit begitu kan gitu. Jadi kita bisa memotret dari sampai kedalaman semacam itu. Nah, itu bisa di dunia kesehatan juga udah mulai lazim ya, kayak di telemedicine itu orang ketika menyampaikan keluhan, nanti dokter itu diberi akses ke sosial medianya. Nah, nanti kemudian di dokter akan tidak perlu menanyakan suka makan apa atau apa, tapi dilihat aja dari foto di Instagram gitu. Nah, dia suka makan apa, nah dipotret di situ kan biasanya kalau kita makan itu. Nah, itu ketahuan bahwa kita bilang udah saya makannya pakai kok makan apa namanya yang sehat gitu. Tapi begitu di Instagram itu muncul postingan macam-macam gitu ya, ya sudah dokter bisa menjudge bahwa itu sesuatu yang lain. Nah, jadi semacam itu. Nah, itu kan bisa. Jadi itu sangat mungkin. Jadi sangat banyak potensinya. Bahkan kalau saya lihat big data itu punya potensi untuk melakukan analisis yang tidak biasa seperti ini. Jadi kayak gitu. Nah, bisa juga seperti ini ya. Ini contoh misalnya kayak ini kita kuliah kayak gini. Saya ingin melihat atensi rekan-rekan tingkat atensi rekan-rekan dalam mengikuti kuliah. Nah, yang saya perhatikan kira-kira variabel apa? Pertama, dia on cam apa tidak gitu ya. Berapa lama durasi on cam-nya, dari awal sampai akhir apa tidak, bertanya apa tidak gitu ya, berinteraksi apa tidak gitu. Kemudian kalau dia on cam, dia melihat ke kamera atau lihat ke bawah, ke samping, ke kanan gitu, atau kayak tadi saya minta izin lulu ngambil air begitu. Atau yang lain begitu. Jadi itu bisa kita bikin variabel terus kita catetin satu-satu tuh. Gitu. Oh, ternyata si A on cam kalau lagi tanya gitu. Si B yang mana kayak gitu. Jadi semacam itu. Itu bisa dipakai untuk melakukan itu. Sehingga kita punya behavior. Bahkan ini saya juga kalau di dunia ilmu komputer bisa menganalisis loh. Pola mata ya. Jadi dua mata yang kita punya itu di komputer dilihat itu arah memandangnya kemana. Nah gitu. Jadi kan kalau di Google Meet itu materi saya kelihatan di tengah ya, kalau tidak salah ya. Terus gambar saya kan di bawah kan? Di bawah atau di atas ya? Atau di samping ya? Saya nggak tahu itu. Kalau di view-nya mahasiswa. Nah, itu bisa kelihatan. Oh, ternyata dia mau melihat di mana? Gimana? Di samping. Di samping. Nah, itu bisa kelihatan. Itu posisi kalian itu melihat materi atau melihat yang mana gitu. Oh, ternyata double screen, melihat Twitter atau YouTube di depannya kan gitu bisa juga. Kan kayak gitu. Nah, jadi kelihatannya nyatet gitu ya. Dari tadi kayaknya nyatet gitu, sibuk gitu. Oh, ternyata setrika di belakang, di bawah itu bisa juga. Jadi, nah itu bisa juga kayak gitu. Nah, itu no problem. Bahkan kadang ada yang ekstrim itu kalau mahasiswa S1 itu. Saya tanya, lagi ngapain gitu? Oh, ternyata sambil mandi. Jadi, wah, mantep gitu. Jadi, nah itu kan bisa dicatat jadi behavior analysis sebenarnya. Nah, nanti saya bisa analisis nih. Ada misalnya 20, saya bagi katakanlah kita kuliah 1,5 jam ya misalnya ya. 30 menit pertama tingkat attention-nya tinggi apa tidak? Tengah tinggi apa tidak? Terakhir bagaimana? Nah itu nanti saya hubungkan dengan strategi saya menyampaikan materi. Apakah di awal itu saya cukup menarik, ada punch gitu atau sesuatu, atau bagaimana? Nah kadang itu saya perlukan ya, saya untuk melihat reaksi teman-teman. Misalnya kalau saya dari awal-awal sudah teori terus, apa efeknya? Nah, biasanya saya amatin
itu tuh yang sudah on cam itu udah mulai berguguran tuh, tutup, klik, klik, klik gitu kan. Tapi kalau kemudian di awal ini kan kerasa nggak di pertemuan pertama mungkin lebih banyak teori ya. Terus saya lihat nggak banyak yang on cam tuh gitu. Tapi begitu kita coba combine, oh ternyata sekarang ada sekian materi, 2 slide, satu saja sisipin contoh gitu. Sisipin contoh ternyata lebih attention gitu misalnya kayak gitu. Nah begitu. Tapi mungkin ya setelah ini kalian tahu strateginya, sudah mungkin pertemuan ketiga langsung off cam semua kan gitu bisa jadi ya. Jadi semacam itu. Tapi itu menarik gitu. Itu tantangannya di situ. Jadi semacam itu. Nah itu kan banyak banget ya jadinya ya. Itu subjek penelitian semua itu, subjek penelitian yang luar biasa. Jadi semacam itu. Oke, next ada pertanyaan lagi. Dan kalau boleh saya menyampaikan sebenarnya nanti potensi penelitian bagusnya itu memang yang non teknikal ini. Jadi kombinasi ini luar biasa gitu. Jadi gitu. Nah, jadi kalau saya hanya riset di dunia ilmu komputer ya akan mandek di situ-situ aja sebenarnya. Tapi kalau kita bisa combine, wah itu bagus banget. Ini kalau boleh tahu, apa sudah punya dosen pembimbing tesis semua ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih baru, Pak. Oh, masih baru. Nah, Masih bingung, Pak. Nah, mulai gerilya dari sekarang gitu kan gitu. Dan kemudian mulai kalau saya sarankan mulai dikerjakan dari sekarang gitu. Jadi ancang-ancangnya jangan nunggu ngambil SKS-nya. Gitu. Jadi nanti kalau ngambil KRS tesis itu diambil daftar, besoknya langsung ujian gitu. Jadi mempercepat proses kan gitu. Oke, next ada pertanyaan? Wah, belum ada pertanyaan lagi. Oke. Ada feedback untuk materi hari ini? Cukup menjelaskan atau tidak? Moga-moga aneh ya. Ya itu juga penting bagi saya karena teman-teman kan tanda kutip dari apa ya istilahnya? Ya multidisiplin ya, non teknikal gitu. Mungkin ada yang dari biomedis tadi sedikit teknikal. Agak sudah mungkin biomedis sudah dari awal sudah memang di frame masuk ke sini ya, tapi penting sekali untuk mendapat feedback gitu ya, kira-kira karena usahanya kalau kita jelasin big data ke ranah non teknis itu 2 kali. Kita harus menguasai teknikalnya, tapi satu sisi kita kemudian harus menjelaskan dengan bahasa yang jauh lebih jelimet gitu ya. Kalau orang sosial itu kan gitu ya, jelimet gitu. Meskipun saya dulu juga orang sosial sih, jelimet juga gitu. Di semacam itu. Tapi menyenangkan gitu, tapi menyenangkan. Oke ya. Pak. Silahkan, ini siapa ini? Ya, Rika, Pak. Oh, silahkan. Nah, ini kelihatan nih wajahnya cuma R gitu. Silahkan. Gimana ya Pak caranya kita menggunakan logika big Sorry, kurang data? jelas, Mbak. Bagaimana caranya kita menggunakan logika big data dalam menganalisis data statistik kependudukan, dalam hal ini data sosial ekonomi. Apa ya Pak bagusnya? Oke. Ya, oke, paham Mbak. Jadi yang penting begini sebenarnya. Pertama, sajikan data hasil dari statistik tadi, kependudukan tadi, itu lepaskan diri dari adanya variabel independen dan dependen. Sering kita kejebakan di statistik kan itu ya, variabel dependen dan independence gitu. Jadi ini karena kemudian membuat kita jadi kaku bahwa penelitiannya itu harus data ini harus dipengaruhi oleh data ini, kan begitu. Nah, padahal kalau di big data itu bisa multidimensi. Bisa saja si A mempengaruhi si B mempengaruhi si A. Pertama itu dulu. Terus yang kedua adalah, nah ini sebenarnya, kita harus membuat yang namanya dataset yang sesuai dengan tujuan dari analisis yang kita lakukan. Apakah kita masih frame-nya untuk melakukan analisis seperti tadi, mencari nilai rata-rata, maksimum, minimum, standar deviasi saja, atau kita pengen sampai ke proyeksi regresi, eksponensial, linearitas mungkin, atau yang lain, begitu. Nah, itu nanti harus dilakukan, bukan manipulasi ya, tapi penyiapan dataset yang bisa disiapkan untuk ke situ. Jadi gitu. Nah, nanti minggu depan kita akan ada pola itu ya. Jadi nanti akan saya mulai masukkan, kita masuk ke fase pertama yaitu mengenali permasalahan dan kemudian mengumpulkan data pendukung yang mendukung itu. Tapi belum dianalisis ya, cukup dikumpulkan. Jadi kayak gitu. Kira-kira gitu. Ya.
Oke, ini terima sama-sama. Ditunggu kuliah minggu depan berarti Pak. Wah, ini baru kali ini nih ada yang menunggu kuliah berikutnya. Untuk pengolahan datasetnya. Oh, biasanya kan ini kapan kosongnya Pak gitu kan gitu. Ya, terima kasih. Gitu. Oke, nah berikutnya saya akan jelaskan untuk minggu depan. Jadi minggu depan saya ingin rekan-rekan sekalian tidak harus bentuknya presentasi PowerPoint gitu, tapi apapun bentuknya bebas dulu. Saya minta rekan-rekan sesuai bidang ilmunya ya, sesuai bidang ilmunya ya. Jadi jangan yang tadi biomedis kemudian ngambil tentang perilaku konsumen itu kejauhan ya. Pokoknya bidangnya saja. Kalian yang saat ini tertarik pada satu bidang, pada satu case tadi, coba dieksplor. Misalnya kayak tadi ya, tadi apa tadi citra darah putih ya. Nah, itu pertama secara visualize sebenarnya yang terlihat dari citra darah putih itu untuk apa? Misalnya untuk deteksi penyakit, nah, gitu. Nah, nanti disebutkan deteksi penyakitnya itu bisa untuk apa saja, gitu ya. Untuk darah putih misalnya gitu. Kemudian berpolanya gimana? Ada nggak pola yang bisa dimunculkan dari situ? Oh ternyata sel darah putih itu ada sesuatu yang berpola dengan pola tertentu. Itu nanti disampaikan. Kemudian yang ini juga sel darah putih itu dipengaruhi oleh sel darah merah misalnya gitu, atau yang lain. Mungkin cara hidup atau mungkin makanan dan lain sebagainya. Dan kemudian coba sampai menemukan problem intinya. Oh ternyata puncaknya adalah masalah genetik misalnya gitu. Nah, itu berlaku juga untuk semua bidang ilmu yang lain. Saya pengen teman-teman, saya pengen lihat nanti secara random saya akan minta presentasi, bisa nggak mengidentifikasi dan masuk dalam logika ini, visualize problem, masalah berpola, masalah bertautan, dan masalah inti. Nah, tetapi masing-masing dari ini, tolong diusahakan, coba cari data pendukung. Jadi misalnya, oh ya, visualize problem tadi, misalnya darah putih gitu. Bisa digunakan untuk mendeteksi berbagai macam, menunjukkan pola penyakit macam-macam. Nah itu kira-kira ada referensi atau buktinya nggak? Ada datanya nggak? Nah kayak gitu. Boleh dalam bentuk jurnal, paper, atau dataset. Dataset itu kumpulan data. Nah kayak gitu. Nanti juga sama, ada polanya Pak ternyata Pak. Polanya ini, data pendukungnya ini, referensi pendukungnya ini. Masalah bertautan juga sama, di problemnya juga sama. Nah, pasti nanti ada pertanyaan, Pak, saya udah mikir keras, tapi tidak bisa menemukan ke bawah gitu. Paling hanya satu, turun ke dua atau ketiga. Ya jangan dipaksakan, ya gitu ya. Saya nanti ingin menunjukkan, oh ternyata ini memang hanya sampai pada level itu, sampai pada level itu. Karena nanti kalau misalnya dia hanya sampai visualize problem, ya jangan dipaksakan pakai big data, misalnya gitu ya. Jadi nanti juga untuk menjawab pertanyaan, kapan kita menggunakan big data, kapan tidak, begitu. Cukup pakai statistik saja juga bisa, begitu. Jadi semacam itu, ya. Moga-moga bisa dipahami. Nah, nanti itu kita insya Allah minggu depan kembali ke jam semula ya. Jadi lebih nanti untuk bisa melakukan itu. Tapi sambil jalan, kalau misalnya rekan-rekan ada pertanyaan atau mungkin diskusi lebih lanjut, silahkan kontak saya. Saya tuliskan di chat ya di sini, atau bisa via WA juga di sini. Jadi kayak gitu. Nah ini saya sangat senang kalau bisa nanti kita berdiskusi dan bisa membantu. Saya berharap nanti kalau misalnya ada yang kesulitan, sampaikan saja. Nanti akan saya coba bantu. Biar nanti ada nih minggu depan kita bisa lihat ini contoh yang benar, ini contoh yang diharapkan. Ini ada kesalahan sedikit, tapi kita bisa saling belajar ya. Karena nanti data-data set ini, kalau misalnya minimal menemukan 4 dataset, wah itu nanti diolah jadi dataset utuh yang nanti bisa digunakan untuk berbagai macam penelitian, kan gitu. Semacam itu ya. Nah ini contoh nih. Saya punya dataset lucu-lucuan ya, ini lucu-lucuan aja. Nah ini contohnya, ini dari riset COVID saya di Yogyakarta. Kelihatan ya. Jadi saya punya data pasien yang dalam rujukan, gitu. Ini listnya. Pasien yang minta dirujuk tapi belum dapat tempat rujukan, gitu. Terus kemudian ini yang sudah dipindah. Ini ada 86 yang berhasil dapat rujukan dengan berbagai macam jenis. Kemudian ada yang meninggal dalam rujukan, jadi dalam proses rujukan tapi meninggal gitu, karena nggak sempat dapat tempat rujukan tapi sudah terlanjur gitu ya. Apa yang kita bisa hasilkan dari 3 dataset ini? Ini kan data rujukan ini kan data yang visualize saja ya, yang kelihatan di tampak muka.
tapi ternyata berpola. Berpolanya itu kalau sudah kelihatan dipindah, ada polanya. Kemudian kalau wafat itu ya, tadi bertautan. Karena kelamaan dirujuk, menunggu rujukan, apa yang terjadi? Penanganannya nggak optimal, sehingga resiko kematiannya makin tinggi, kan begitu. Nah, efeknya saya bisa melakukan analisis sebanyak ini. Gitu. Saya bisa menunjukkan grafik peningkatan meninggal harian kasus COVID di Yogyakarta, itu salah satunya dipengaruhi oleh orang yang meninggal karena sebenarnya sudah ditangani, tapi menunggu rujukan, tapi nggak segera mendapatkan rumah sakit rujukan. Kan parah ya, dan gitu. Nah, kemudian ini fenomenanya, rumah sakit yang masih membutuhkan rujukan, kemudian ini rumah sakit yang punya pola nih, ada polanya. Oh, ternyata ada rumah sakit yang memang dia bisa menerima rujukan dalam jumlah yang banyak. Ya, RSPAU, Panti Rapih, gitu ya. Ini ada yang tidak bisa dikasih namanya karena dia memang nggak mau disebut namanya dan lain sebagainya. Tapi ada rumah sakit yang sulit untuk menerima rujukan karena mungkin kapasitas dan lain sebagainya. Dan gitu. Dan kemudian apa tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Nah, jadi dari sini nanti dari 3 data itu bisa dihasilkan nih 7 set analisis. Jadi bayangin. Nah, kita mau menuju ke sini. Ini kan biar untuk ngiming-ngimingi ya. Kalau nanti dalam diskusi itu dengan saya, bimbingan tesisnya dengan saya, wah ini ya bukan menjanjikan sih ya, tapi kita arahnya akan ke sini gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat yang perlu rujukan itu seberapa detail. Nah, itu bisa kelihatan semacam ini. Kita bisa melakukan analisis jenis perawatan, rumah sakit rujukan tersedia apa tidak, dan lain sebagainya. Nah, ini visualisasi ini hanya hasil analisis sebenarnya. Jadi kayak gitu. Bentuknya dashboard kan gitu. Nah, tapi moga-moga masih sabar untuk menunggu prosesnya. Minggu depan prosesnya mengidentifikasi problem dan dataset pendukung agar nanti segera bisa menuju ke sini gitu. Kira-kira begitu? Ada pertanyaan lagi? Presentasi tugasnya itu dalam bentuk apa ya Pak? Bebas. Jadi mau dibuat PowerPoint boleh, mau bentuk report di Word terus kemudian dijelaskan. Pokoknya yang penting dijelaskan saja. Nggak masalah. Gitu. Ya. Jadi itu. Ya. Oke. Ini sampai kita bisa nih melakukan apa dampak dari PPKM. Wah, ini bisa kita analisis nih. Nah, ternyata kalau ada PPKM itu kasusnya juga nggak turun-turun amat gitu ya. Tapi yang meninggal agak turun sih gitu. Jadi semacam itu. Tapi ini kan bacanya nggak sesimpel itu ya. Harus dibaca dengan lebih komprehensif. Jadi kayak gitu. Nanti saya akan ceritakan bagian khusus tentang ini. Jadi semacam itu. Oke, begitu kira-kira dari saya. Ada tambahan atau masukan lagi mungkin dari teman-teman? Pertanyaan?